Dwi Cadarmiasi, NPM 22535520002. Di sini saya sebagai konselor. Halo, perkenalkan nama aku Noviana Fitriani dengan NPM 22130520048. Di sini saya sebagai konseling. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sedikit kurang baik sih, Bu. Jadi tadi gimana perjalanannya ke sini? Baik sih, Bu, tapi agak macet ya karena kan pagi ya, Bu, berangkat sekolah gitu. Iya, Bandar Lampung emang kalau pagi macet ya. Iya, Bu, apalagi tuh jalan ZA sumpah macet banget. Iya, saya tuh emang paling benci tuh di jalan ZA. Iya, Bu. Apalagi kalau berbarengan sama anak-anak yang berangkat sekolah ke kampus, itu kan ramai macet ya. Iya, Bu. Sebelum kita mulai sesi konsilnya, kita kenalan dulu ya. Kira-kira nama mbaknya ini siapa? Kenalin, Bu, nama aku Noviana Fitriani. Oh, Mbak Novi. Iya. Jadi kira-kira ini Mbak Novi ada keluh kesah apa nih sampai Mbak Novi kesini? Jadi ada sesuatu hal sih, Bu. Jadi aku tuh ada masalah dalam diri aku. Entah kenapa aku tuh kalau misalkan lagi stres itu ini, Bu, susah nafsu makan aku tuh menurun gitu, Bu. Jadi kalau misalkan aku lagi stres, aku tuh jadi kurang makan gitu, lebih kurang enak makan gitu, Bu. Terus pokoknya tuh apapun makanannya itu ya, Bu, mau makanan favorit aku atau apa, aku tuh ya tetap nggak suka kalau misalkan aku tuh lagi ada masalah. Jadi hal itu tuh bisa nurunin berat badan aku sampai, Bu, sampai apa ya, bikin aku tuh kurus gitu ya, Bu. Oh, jadi perubahan berat badan yang drastis gitu ya? Gara-gara ada masalah gitu, jadi kayak susah makan gitu, Bu. Mbak Novi ini kalau stres yang sampai benar-benar Mbak Novi nggak nafsu makan itu mengarahnya kemana? Stresnya gimana? Ya stresnya macam-macam sih, Bu. Kayak nggak nentu gitu ya? Nah, terus itu penyebab stres Mbak Novi itu dari apa saja yang sampai mengganggu pikiran Mbak Novi sampai Mbak Novi itu nggak makan? Banyak sih, Bu. Kayak contohnya tuh waktu dulu aku SBM, itu tuh awalnya ketolak SN ya, Bu. Itu udah kayak pikiran kacau gitu, Bu. Terus harus ngapain nih, bingung. Jadinya makan itu kepikiran, mau apa-ngapain nggak hanya makan aja sih, Bu, mau ngapa-ngapain juga kepikiran. Nggak semangat gitu. gitu. Terus apalagi ini ya, Bu, memasuki dunia perkuliahan ya, Bu, teman-temannya tuh ternyata tuh oh kayak gini ya teman di kuliahan itu, nggak kayak di SMA Tapi culture shock ya? Iya, kayak kaget banget gitu, Bu, sumpah kayak bisa temannya kayak gini, terus jadi kepikiran gitu, Bu. Nah, dari kepikiran itu kok terus kepikiran, jadinya larinya ke makan kayak gitu, kayak nggak nafsu makan. Terus ini, Bu, apalagi di bulan Ramadan nih ya, Bu, bulan puasa itu kayak bikin sedih banget, Bu. Bukaan sendiri kan, saya perantauan ya, Bu. Jadi saya ngekos di sini sendiri, bukaan tuh sendiri, terus sahur sendiri. Yang biasanya tuh saya tuh manja, apa-apa harus disiapin sama orang tua, apa-apa itu pokoknya udah ada lah apa yang aku inginin gitu ya. Itu harus nyari sendiri, harus usaha sendiri, itu terus bukanya juga sendiri, nggak ada orang tua. Itu bener-bener bikin sedih, Bu. Jadi bukaan ini sama sahur ini tuh ya cuma minum aja, makan itu tuh jarang gitu. Bahkan aku tuh nyari-nyari apa ya, jajan takjil yang enak-enak menurut aku tuh, aku pengenin gitu supaya aku tuh bisa makan, itu tuh tetap aja nggak nafsu gitu, Bu. Jadi pandangan Mbak Novi ini gimana terhadap makanan ketika Mbak Novi stres? Kayak nggak enak gitu loh, Bu. Nggak enak gitu ya? Kayak misalkan favorit aku kan mie ayam ya, Bu. Terus aku tuh nyari-nyari, pokoknya tuh kayak apa yang aku suka aku harus makan ketika aku stres. Aku nyari apa kayak mie ayam itu, pokoknya aku nyari yang enak gitu ya. Nah, pokoknya yang nafsu aku makan. Tetep aja, Bu, rasanya tuh nggak enak, Nggak nafsu. stres. Iya. Nah, terus waktu Mbak Novi stres, itu Mbak Novi ngerasa lapar nggak sih sampai Mbak Novi tuh nggak nafsu makan? Enggak, Bu, aku sama sekali nggak ngerasa lapar, cuma haus aja sih. Jadi Haus aku tuh doang. jadi aku tuh kayak pas waktu lapar, jadi ya udah aku minum gitu, Bu. Jadi minumnya kenceng, makannya nggak teratur. Iya, makanya tuh mungkin kayak kalau misalnya stres ya cuma ngambil aja sih, Bu. Terus banyak minum gitu sih, cuma
Nah, terus waktu Mbak Novi stres tuh pernah nggak sih Mbak Novi maksain diri buat memaksakan untuk makan gitu? Pernah sih Bu, tapi ya cuma 1 suap 3 suap gitu aja. Tetap nggak bisa ya. Iya, tetap susah. Jadi gini loh Mbak Novi, kan makan itu kan kebutuhan pokok ya, bisa disebut kebutuhan primer. Jadi gimana kan kondisi Mbak Novi itu makan itu memang perlu ya, memang sangat dibutuhkan untuk manusia. Iya sih Bu. Jadi kalau emang Mbak Novi stres, kalau Mbak Novi lagi stres itu pikirannya jangan terlalu berlarut-larut ke masalah tersebut. Jadi Mbak Novi juga harus memikirkan kesehatan Mbak Novi. Wah, kalau misalkan saya nggak makan, dampaknya gimana nih ke kesehatan saya? Karena kan kalau misal kita nggak makan kan memang dampaknya berat sekali ya Mbak Novi. Iya sih Bu. Jadi saran saya kalau memang Mbak Novi ini lagi ada masalah sampai Mbak Novi stres, tolong pola makannya itu lebih dijaga. Nah, sekarang kan kita udah tahu ya kalau Mbak Novi itu kalau lagi stres tuh Mbak Novi nggak nafsu makan. Walaupun makanannya itu makanan favorit Mbak Novi. Nah, balik lagi bahwa makan itu adalah kebutuhan primer. Jadi walaupun kondisi kita lagi stres, lagi gimana pun, lagi sakit, kita tuh harus tetap makan. Jadi gimana nih kalau sekarang kita nyari tindakan, solusi, walaupun Mbak Novi lagi stres, tapi Mbak Novi tetap nafsu makan. Mbak Novi suka nonton film nggak? Suka sih Bu, saya kebetulan suka animenya. Jadi Mbak Novi suka nonton anime. Iya. Nah, jadi kalau Mbak Novi suka nonton film, saran saya kan kalau Mbak Novi lagi main HP nih, kita tuh kalau main HP sambil makan kan nggak kerasa ya Mbak Novi apa yang lagi kita makan. Tangan kita sambil makan, terus mulut kita sambil ngegayem, jadi kan nggak kerasa. Coba Mbak Novi lakukan yang saya bilang tadi itu. Oh gitu Bu. Jadi kalau misalkan saya lagi stres, saya sambil makan itu sambil makan sesuatu gitu ya Mbak, yang saya suka. Iya, jadi pikiran Mbak Novi itu nggak harus ke masalah tersebut, atau Mbak Novi suka ngelakuin sesuatu hal lain gitu yang dapat menenangin Mbak Novi. Kayaknya nonton film itu tadi sih Bu, sama saya kalau misalkan lagi stres mungkin suka jalan-jalan. Nah, pas waktu Mbak Novi jalan-jalan itu, kan Mbak Novi keluar tuh, Mbak Novi bisa beli makan, terus sambil menikmati perjalanan, jalan-jalan main kemana sambil makan. Gitu ya Bu. Nanti aku coba ya buat praktek ketika aku stres, aku bakal lakuin apa yang Ibu coba gitu. Nah, perlu diingat ya Mbak Novi bahwa makan itu kebutuhan primer. Jadi walaupun Mbak Novi lagi stres itu Mbak Novi harus tetap makan. Gitu ya Bu. Nanti aku coba deh ketika aku stres, aku akan menerapin itu. Terus Mbak Novi itu perlu mention Mbak Novi, walaupun Mbak Novi lagi stres, Mbak Novi harus tetap makan gitu loh. Terus juga stres kan membutuhkan tenaga ya Mbak Novi. Jadi makan itu adalah sumber utama. Makan itu sumber utama dari tenaga. Jadi tenaga itu didapatkan dari makan. Terus coba pikirin kalau Mbak Novi nggak makan, Mbak Novi mau dapat tenaga dari mana? Sedangkan kondisi Mbak Novi itu lagi stres. Ya, nanti coba aku bakal kalau misalkan aku stres, aku coba untuk lebih maksain lagi buat makan gitu. Oke, baik Mbak Novi, masih ada lagi yang perlu disampaikan atau Mbak Novi mau cerita sharing-sharing lainnya? Sepertinya cukup sih Bu. Jadi kalau misal Mbak Novi besok mengalami stres atau Mbak Novi ingin bercerita kepada saya, Mbak Novi bisa hubungi saya, kita atur jadwal buat ketemu. Oke Bu. Terima kasih Mbak Novi. Sama-sama, makasih juga Bu. Ya.